Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Konstanstiani. Saya adalah CGP Angkatan 11 dari Kota Blitar. Berikut adalah tugas diseminasi aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada fasilitator Ibu Eki Yunita dan pengajar praktek Ibu Triwinarsi. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang. Belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah, terutama guru, tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Diharapkan jika seluruh konsep inti tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Tujuan: meningkatkan pengetahuan dan pemahaman warga sekolah, terutama guru, mengenai penerapan konsep-konsep inti budaya positif, dan terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Tolok ukur terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama wali kelas dan murid. Murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati, dan terlaksananya penyelesaian masalah siswa menggunakan segitiga restitusi. Lini masa: berkoordinasi dengan kepala sekolah dan meminta izin untuk melakukan diseminasi bersama rekan guru, mengumpulkan rekan guru dan melakukan diseminasi konsep inti budaya positif, menyusun keyakinan kelas, dan memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan: kepala sekolah, rekan sejawat, murid, perlengkapan pembuatan keyakinan kelas seperti karton, post-it, spidol warna-warni, dan kertas hias. Berikut adalah kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SDN 3 Sukorejo, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf SDN 3 Sukorejo, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala SDN 3 Sukorejo dan rekan-rekan guru beserta staf karena sudah berkenan hadir pada kegiatan penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif sebagai pemenuhan tugas aksi nyata modul 1.4 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11. Sebelum kita mulai, izinkan saya mengucapkan selamat datang Bapak Ibu Guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, sebelum kita mulai ke dalam materi, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Ini saya punya ice breaking, saya adalah lagu Topi Saya Bundar. Bisa nggih? Alhamdulillah bisa. Ini saya beri contoh, nanti Bapak Ibu menirukan saya nggih. Jadi nanti topi saya bundar, kata-kata bundar itu dirubah menjadi gitu ya, gitu ya. Jadi gini, topi saya, topi saya, kalau tidak, bukan topi saya. Ngaten nggih Bapak Ibu, sakit nggih? Kita mulai.
mohon supaya lebih enak. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Topi saya, topi saya. Kalau tidak, bukan topi saya. Ya, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kita lanjutkan ke materi kita hari ini adalah yaitu konsep utama modul budaya positif. Itu ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama itu ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran paradigma baru berfokus kepada murid sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran kita, Bapak Ibu. Melalui rancangan siklus yang berkesinambungan, pembelajaran paradigma baru memberikan ruang yang lebih longgar pada pendidik dalam menyusun perencanaan serta merumuskan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Perencanaan pembelajaran dalam pembelajaran paradigma baru harus berdasarkan prinsip pertimbangan proses perkembangan peserta didik terhadap capaian kompetensi. Oleh sebab itu, pembelajaran yang dirancang harus memenuhi kebutuhan dan karakteristik dari masing-masing peserta didik agar proses belajar pun menjadi lebih bermakna. Baik Bapak Ibu, prinsip pembelajaran paradigma baru. Prinsip pembelajaran paradigma baru itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama adalah mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini. Untuk memahami kebutuhan dan kemampuan murid, guru dapat melakukan evaluasi sebelum proses pembelajaran, yang salah satunya menggunakan asesmen di awal pembelajaran. Pada awal tahun pelajaran ini, saya sudah melakukan asesmen di awal pembelajaran dengan memberikan pertanyaan atau lembar kertas yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan, bacaan, kemudian angka-angka seperti perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, dan gambar-gambar yang menarik yang tujuannya untuk mengukur kemampuan literasi dan numerasi anak. Kemudian dari hasil yang saya peroleh dari anak-anak tersebut, saya kumpulkan, saya analisa, kemudian saya gunakan untuk menentukan kebutuhan apa yang dibutuhkan anak-anak untuk pembelajaran selanjutnya. Serta hasil dari analisa saya itu saya gunakan untuk menyusun program pembelajaran yang akan saya buat ke depannya. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, membangun kapasitas murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Murid mempunyai fisik, mental, pikiran yang akan terus berkembang. Guru seyogyanya membantu murid menemukan dan menumbuhkan motivasi internal atau motivasi yang ada di dalam diri anak, serta kepercayaan dirinya untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga adalah mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Keseimbangan kognitif dan sosial emosional menjadi penting bagi murid untuk menumbuhkan budi pekertinya. Maka diperlukan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang mempertimbangkan karakter dan kompetensi murid. Contohnya, guru mengembangkan kecakapan berpikir murid dengan penguatan literasi melalui teks. Guru menumbuhkan kecakapan sosial emosional murid dengan mengapresiasi proses belajarnya, berempati, bekerja sama, dan saling membantu antar murid. Untuk penguatan literasi di kelas,
Saya sudah melakukan penguatan literasi di kelas Bapak Ibu dengan cara yaitu saya meminta anak-anak itu untuk membaca bacaan baik itu fiksi maupun non fiksi. Kemudian mereka membuat catatan atau meringkas dari isi bacaan yang telah mereka baca. Kemudian anak-anak satu atau dua itu saya panggil ke depan untuk membacakan hasil ringkasan bacaan yang telah mereka buat. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, selain itu saya juga membiasakan anak untuk menggunakan 3 kata ajaib. Ini untuk meningkatkan menumbuhkan budi pekertinya. 3 kata ajaib ini adalah maaf, tolong, dan terima kasih. Tolong itu digunakan pada saat anak-anak setiap kali dia meminta bantuan kepada orang lain, kepada temannya, dia harus mengucapkan tolong. Tolong ambilkan pensil saya yang jatuh di dekatmu. Tolong ambilkan buku saya yang ada di depanmu, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kata maaf. Kata maaf ini juga saya biasakan kepada anak-anak. Jika mereka melakukan kesalahan dengan temannya, saya harap mereka selalu mengucapkan maaf kepada temannya. Maaf, saya tidak sengaja mematahkan pensilmu, atau maaf, saya tidak sengaja merobek bukumu. Dan selanjutnya adalah kata terima kasih, yaitu yang digunakan pada saat mereka telah melakukan menerima sesuatu dari orang lain ataupun temannya. Misalkan terima kasih sudah membantu saya mengerjakan tugas ini atau yang lainnya Bapak Ibu. Jadi dengan pembiasaan ini saya berharap murid-murid saya dapat memiliki budi pekerti yang baik dan tumbuh pembiasaan pada dirinya. Kemudian yang keempat yaitu menyesuaikan konteks kehidupan murid. Murid tumbuh dan berkembang berdasarkan konteks kebudayaan yang ada di sekitarnya. Guru membantu murid mengenal konteks diri dan lingkungannya. Murid berpartisipasi dalam kegiatan adat atau budaya sebagai proses belajar murid. Jadi tugas guru adalah membantu murid mengenal konteks dirinya dan lingkungannya Bapak Ibu. Di sekolah kita membantu murid mengenal dirinya dan lingkungannya adalah dengan adanya ekstrakurikuler di Bapak Ibu, yaitu ekstrakurikuler pramuka itu untuk melatih kemandirian, tari maupun karawita itu untuk melatih seni atau jiwa seni yang ada pada diri anak. Dengan mereka belajar kemandirian, budaya, diharapkan nanti pada saat mereka kembali ke masyarakat, pada saat mereka berbaur dengan masyarakat, mereka dapat mengembangkan kemampuan yang telah mereka pelajari di sekolah. Mereka juga dapat berpartisipasi dengan kegiatan atau budaya yang ada di sekitar lingkungan masyarakat. Hal ini sudah terlaksana ya Bapak Ibu. Contohnya kemarin anak-anak kita ada yang mengikuti pawai barongsai yang diadakan oleh lingkungan sekitar sekolah kita. Kemudian ada lagi yang mengikuti jalanan yang juga diselenggarakan di sekitar sekolah kita. Selain itu, ini untuk persiapan selanjutnya adalah lomba karawitan nih Bapak Ibu. Dengan demikian budaya yang sudah diajarkan di sekolah itu nantinya bisa dikembangkan di masyarakat dan mereka dapat mengikuti kegiatan budaya yang ada di lingkungannya, itu lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir adalah mengarah pada masa depan yang berkelanjutan Bapak Ibu. Penting bagi guru untuk membangun kesadaran murid pada masa depan yang berkelanjutan. Misalnya guru membantu murid menemukan pemahaman bermakna dan relevan bagi dirinya saat ini dan untuk masa depannya. Selanjutnya kita beralih ke disiplin positif.
di dalam budaya kita, disiplin positif itu pasti berkenaan atau berhubungan dengan kepatuhan. Ketika kita mengucapkan disiplin positif, yang ada dalam pikiran kita itu adalah suatu kepatuhan. Kenapa demikian? Karena dengan disiplin itu anak atau murid kita atau diri kita sendiri pun diharapkan harus patuh terhadap aturan atau keyakinan kelas yang telah dibuat. Oleh karena itu, pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang keluar dari dalam diri anak itu sendiri, bukan dari motivasi ekstrinsik atau dari luar, yaitu dari kita memberikan hukuman, kita memberikan hadiah ataupun ancaman, sogokan kepada anak. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, dan hukuman. Lalu, apa arti dari disiplin positif itu? Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dari diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Ternyata kita ini seperti dua mata pisau yang saling berlawanan ya Bapak Ibu. Ketika hukuman dan hadiah, hukuman itu mungkin berkonotasi negatif dan hadiah itu juga berkonotasi positif. Tapi ternyata dua hal ini mempunyai efek yang negatif jika kita lakukan secara terus-menerus pada anak. Ketika kita memberikan hukuman pada anak, ketika anak melakukan kesalahan, lalu kita memberikan hukuman, ternyata itu menimbulkan trauma pada anak. Kalau kita misalkan anak berbuat salah tidak mengerjakan PR, terus kita memberikan hukuman dengan berdiri di lapangan menghormat bendera pada waktu siang hari. Jika itu dilakukan terus-menerus seperti itu, anak-anak menjadi trauma dan menjadi tidak ingin ke sekolah, ya toh. Jadi seperti saya takut ke sekolah karena ketika saya melakukan kesalahan pasti akan mendapatkan hukuman. Dan hadiah ini sebenarnya positif kalau kita memberikan hadiah pada anak-anak, mungkin karena kita itu sayang kepada anak-anak, kita ingin memberikan apresiasi kepada anak-anak. Tetapi ternyata pemberian hadiah ini juga dapat berdampak negatif Bapak Ibu, yaitu apabila kita terus-menerus memberikan hadiah pada anak ketika dia melakukan sesuatu hal kebaikan, itu akan membuat anak menjadi menjagane atau apa istilahnya, terus mengharap kalau saya berbuat seperti ini nanti saya pasti dapat hadiah. Jadi disiplin yang timbul dalam dirinya itu bukan asli dari dirinya, tetapi karena ingin mendapatkan hadiah, dan hal itu sangat berpengaruh sekali, berpengaruh negatif pada nantinya, sehingga anak tidak terbiasa untuk berdisiplin positif. Jika kita tidak memberi hadiah, maka mereka tidak akan melakukan disiplin seperti itu, atau tidak mematuhi peraturan ataupun keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, apa yang dilakukan untuk menciptakan disiplin? Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Yaitu kita harus membuat aturan dan kesepakatan bersama yang berlaku untuk semua anggota kelas pada khususnya dan sekolah pada umumnya. Jika aturan kesepakatan itu tegas, maka insya Allah anak-anak juga akan melaksanakan itu dengan konsisten dan berkelanjutan. Selanjutnya, kelas memerlukan aturan dan batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk kepentingan bersama. Kesepakatan bersama yang dipraktikkan akan mendorong anak melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik dan teratur, sehingga menjadi modal penting dalam menumbuhkan disiplin positif.
Lalu apa manfaat dari disiplin positif? Ternyata disiplin positif itu bermanfaat untuk menumbuhkan kepercayaan diri anak. Hal ini dapat terlihat jika anak-anak itu mematuhi peraturan atau keyakinan kelas yang telah dibuat di kelas. Mereka akan percaya diri untuk datang ke sekolah. Mereka akan bersemangat untuk datang ke sekolah tanpa ada beban, karena dia sudah melakukan suatu kegiatan yang benar-benar sudah sesuai dengan aturan atau kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama. Yang kedua, dapat mendukung kemandirian anak dan rasa bertanggung jawab atas dirinya. Dan yang ketiga, dapat mendukung lingkungan yang lebih baik dalam sekolah dan kelas. Lalu bagaimana mengatasi anak saat melakukan kesalahan, Bapak Ibu? Yaitu yang pertama, menerapkan konsekuensi yang berhubungan dengan kesalahannya. Ini contohnya apabila ada murid yang merusak mainan temannya, dia meminta anak tersebut untuk memperbaiki mainan yang dia rusakkan. Atau contoh lain misalkan ada anak yang tidak mengerjakan PR. Nah, itu kita beri apa? Konsekuensinya adalah dia mengerjakan PR pada waktu istirahat atau mengerjakannya sebanyak 3 kali lipat, misalkan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menerapkan disiplin yang masuk akal sesuai dengan usia anak. Ini contohnya apabila ada murid yang menumpahkan minumannya di kelas, yaitu anak-anak atau murid tersebut diminta untuk membersihkan tumpahan minumannya sesuai dengan kemampuannya. Dengan kata lain atau kasus selanjutnya adalah menerapkan disiplin yang masuk akal sesuai dengan usia anaknya adalah pada waktu anak kelas 1, tentu saja konsekuensi yang diterima saat dia melakukan kesalahan itu tidak sama dengan konsekuensi yang diberikan pada anak di kelas atasnya, kelas 2, 3, 4, 5 ataupun di kelas 6. Baik Bapak Ibu, selanjutnya siapakah yang terlibat untuk menciptakan disiplin positif? Perlu diketahui, penerapan disiplin positif di sekolah dapat berjalan dengan baik apabila terdapat komitmen dan kerjasama dari pihak guru, staf, orang tua murid dan murid itu sendiri. Jadi seluruh stakeholder yang ada di sekolah itu harus saat itu saling berkaitan dalam mendukung perkembangan sikap positif murid dan keterampilan sosialnya. Begitu Bapak Ibu. Lalu sekarang kita ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Apa itu kebutuhan dasar bertahan hidup? Kebutuhan dasar bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat biologis, yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makan, papan, sandang dan pangan. Kemudian kasih sayang dan rasa terima. Untuk kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima itu meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Dan yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir yang kelima adalah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Baik Bapak Ibu, saya punya pertanyaan. Kira-kira kebutuhan apa yang paling dibutuhkan oleh murid kita saat ini? Jadi kelima kebutuhan tadi, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa terima,
penguasaan kebebasan kesenangan, kira-kira apa yang paling dibutuhkan oleh anak-anak kita di sekolah saat ini? Apa, Bapak Ibu? Memang dibutuhkan Bapak Ibu, tapi yang paling dibutuhkan saat ini apa? Kalau untuk bertahan hidup, insya Allah anak-anak uangnya masih uang sakunya itu tercukupi semuanya, hampir semua anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 kalau berangkat ke sekolah membawa uang saku untuk dibelikan jajan di sekolah. Kesenangan. Iya, betul sekali, nggih. Kasih sayang dan rasa diterima Bapak Ibu. Ternyata dari banyak kasus yang muncul, dari banyak kejadian yang muncul di sekolah kita itu, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima inilah yang paling dibutuhkan anak-anak saat ini. Karena dari kasus di kelas saya sendiri, di kelas 5 itu terjadi ada beberapa anak ya yang mungkin dari keluarga broken home atau orang tuanya pergi ke luar negeri, sehingga dia itu tinggalnya di rumah itu bersama dengan neneknya atau hanya dengan ayahnya, sehingga untuk perhatian dari mereka itu berkurang, sehingga mereka atau anak-anak tersebut sering mencari perhatian kepada kita Bapak Ibu gurunya dengan banyak mencari masalah. Setelah diselidiki ternyata memang di rumah kurang kasih sayang. Begitu nih Bapak Ibu. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dan tujuan tertentu. Menurut Dian Goosen dalam bukunya Reintroduction School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama menghindari kenyamanan, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Menghindari ketidaknyamanan itu murid melakukan disiplin karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik atau motivasi yang timbul dari luar dirinya. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu adalah murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi intrinsik juga, yaitu motivasi yang timbul dari luar dirinya. Dan yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan dirinya, yaitu murid melakukan disiplin itu karena dasar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik atau motivasi yang muncul dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain, dari kesadaran dirinya. Lanjutnya Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi identitas gagal ini ada 2, yaitu melalui hukuman dan penghargaan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, hukuman itu pasti menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Jadi dengan hukuman itu bisa menimbulkan hal-hal tersebut. Kemudian dengan penghargaan itu juga tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri. Kenapa sifat iri? Kalau salah satu temannya itu mendapat hadiah, otomatis teman yang lainnya akan iri. Yang A kok mendapatkan hadiah, saya tidak. Nah, itu akan menimbulkan iri. Kemudian mematikan kreativitas. Kenapa mematikan kreativitas? Hal ini dapat ditunjukkan ketika pembelajaran, contohnya sebagai pembelajaran seni budaya. Bapak Ibu, pernahkah mengajarkan anak-anak untuk menggambar? Ketika mengajarkan anak-anak menggambar, kadang yang paling apik nanti dapat hadiah. Otomatis anak tidak mau mengeksplor gambar-gambar yang lainnya. Dia mencari cara aman atau mencari langkah aman supaya bisa menggambar bagus tanpa
sehingga mencontoh sesuatu tanpa dia mengeksplor kreativitas dalam dirinya. Dan itu kan juga dapat mematikan kreativitas karena dia hanya ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan hadiah dari gurunya. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Ternyata sistem ranking itu juga dapat merupakan disiplin gagal, Bapak Ibu, identitas gagal. Karena apa? Anak-anak yang nilainya atau yang bagus itu akan merasa bangga, membanggakan dirinya. Tetapi untuk anak-anak yang nilainya kurang baik menjadi minder. Dan banyak kasus ya Bapak Ibu, seperti kemarin nilai UN itu juga karena di ranking ada yang nilainya kurang sehingga terjadi bunuh atau bunuh diri karena dia merasa gagal, tidak diterima di sekolah yang dia inginkan. Hal itu juga berefek negatif untuk murid-murid kita. Kemudian itu dapat merampas hak menghargai dirinya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses itu antara lain adalah konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu adalah penguatan jangka panjang, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi konsekuensi ini sebagai contoh, anak diajak untuk kira-kira kalau kamu melakukan kesalahan ini, apa konsekuensi yang kamu tawarkan untuk menyelesaikan, atau apa solusi yang kamu tawarkan kepada ibu untuk menyelesaikan masalahmu. Seperti itu Bapak Ibu. Sedangkan untuk restitusi itu adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol atau dirinya memegang kontrol, dan yang terakhir adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Dengan kita melakukan restitusi, otomatis anak-anak akan sadar bukan terpaksa ya Bapak Ibu, sadar bahwa apa yang dia lakukan itu sudah melanggar peraturan atau melanggar peraturan yang telah dibuat di kelas atau keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati. Selanjutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gessen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi itu yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Saya mempunyai contoh kasus yaitu siswa sering tidak mengerjakan PR. Untuk hukuman, itu contohnya guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Yang kedua, guru menghukum siswa lari mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali atau 5 kali jika tidak mengerjakan PR. Kemudian untuk konsekuensi, silakan Bu Yayan. Untuk konsekuensi itu contohnya guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Itu adalah contoh konsekuensi. Yang berikutnya adalah guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Selanjutnya contoh dari restitusi, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, sekarang 5 posisi kontrol restitusi. Itu yang pertama adalah sebagai penghukum, membuat rasa bersalah,
teman, pemantau, dan manajer. Guru sebagai penghukum adalah guru-guru yang menerapkan posisi penghukum itu akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu adalah contoh-contoh perkataan dari penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah itu contoh kata-kata yang keluar dengan lembut seperti ibu sangat kecewa. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Kemudian memposisikan diri sebagai teman, yaitu guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka juga akan berkata, ayolah bantulah demi Bapak. Ayolah ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Kemudian untuk pemantau, posisi pemantau itu dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau itu adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seperti itu Bapak Ibu. Sedangkan manajer, jadi seorang manajer itu ketika dia melakukan restitusi akan berkata apa yang kita yakini atau kembali ke keyakinan kelas. Kemudian apa yang kamu yakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, kata-kata seperti ini yang mungkin ya Bapak Ibu sering kita ucapkan kepada anak-anak, tapi memang kita tidak tahu, oh ini maksudnya kemana, posisi kontrol mana. Jadi saya harap nanti setelah kita tahu posisi kontrol restitusi kita ini, kita menjadi tahu dan paham apa yang harus kita lakukan kepada anak pada saat menghadapi permasalahan mereka. Baik, selanjutnya contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, yaitu ini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau sebagai posisi sebagai penghukum itu Bapak Ibu guru mungkin ada perkataan seperti ini, patuhilah aturan sekolah, lalu berdirilah di barisan paling kanan menghadap matahari. Itu yang sering dilakukan kalau kita belum tahu ternyata itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Itu yang sering kita ucapkan atau sering diucapkan adalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahumu, Bu Guru sangat kecewa padamu. Nah, itu adalah pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu berbuat salah. Ini adalah kita memposisikan diri kita itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, yaitu kamu sudah melanggar apa aturan dan konsekuensinya. Nah, itu jika posisi kita sebagai pemantau ini sering kita ungkapkan kepada anak-anak pada saat anak-anak bermasalah, itu sering sekali Bapak Ibu. Kemudian sebagai manajer itu perkataan yang sering kita ucapkan atau yang kita ucapkan itu adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Memperbaiki kesalahanmu itu merupakan memposisikan diri kita sebagai guru itu sebagai manajer. Baik Bapak Ibu, berikut ini adalah dokumentasi saya saat saya melakukan 5 posisi kontrol. Untuk gambar yang pertama itu saya memposisikan diri saya sebagai manajer, di mana saya menanyakan kesediaan murid saya untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia perbuat. Kemudian untuk gambar yang kedua ini saya memposisikan
di mana dalam kegiatan ini saya meminta murid untuk menuliskan konsekuensi apa yang dia tawarkan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia buat. Kemudian untuk gambar yang ketiga atau gambar berikutnya adalah saya memposisikan diri saya sebagai teman. Saya mendekati anak-anak atau mendekati murid saya itu dengan menjalin hubungan yang baik, yang hangat, yang akrab, sehingga mereka lebih mudah untuk menceritakan apa permasalahan yang mereka hadapi. Selanjutnya kita beralih ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas, Bapak Ibu? Nah, di sini dijelaskan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Untuk jawaban yang pertama itu, paling jawabannya apa, Bapak Ibu? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Itu kira-kira tujuannya untuk apa? Nah, untuk menjaga keselamatan kita. Nah, jadi itu tujuan kita menggunakan helm itu adalah untuk keselamatan. Sedangkan yang pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Itu tujuannya untuk apa? Iya, untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga kebersihan diri sendiri. Baik, selanjutnya kegiatan membuat keyakinan kelas itu yang pertama adalah berdiskusi tentang peraturan, yaitu guru menanyakan kepada siswa hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ini saya kira kemarin pada waktu awal tahun pelajaran Bapak Ibu sudah menerapkan, sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Begitu juga dengan kelas saya. Jadi yang pertama kali kita lakukan yaitu pasti menanyakan kepada siswa hal apa saja yang boleh kita lakukan, hal apa saja yang tidak boleh kita lakukan. Kemudian kita merumuskan peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Setelah anak atau setelah murid menyebutkan hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, guru memilah jawaban dan mengelompokkannya. Kemudian mendokumentasikan keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah, ini setiap kelas mungkin berbeda, ada yang dibuat poster, ada yang dibuat banner, atau hanya dibuat di figura. Jadi kita perlu Bapak Ibu mendokumentasikan keyakinan kelas yang kita sepakati itu. Tujuannya untuk apa? Supaya anak-anak itu selalu ingat, selalu selalu diingatkan dengan ketika mereka lupa itu selalu diingatkan dengan dia membaca di dinding kelas. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bersama bahwa keyakinan kelas itu dibuat setiap kali pertemuan ternyata Bapak Ibu. Saya kemarin dari kegiatan lokakarya saya di kemarin itu baru dijelaskan. Saya kira mungkin sepemikiran dengan Bapak Ibu semua bahwa keyakinan kelas itu hanya dibuat pada awal kegiatan pembelajaran. Tapi ternyata kesepakatan kelas itu perlu kita lakukan setiap hari saat bertemu dengan anak-anak. Saat kita melakukan pembelajaran di awal kegiatan pembelajaran itu kita melakukan kesepakatan kelas lagi. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan supaya anak-anak itu terus mengingat, terus terrefreshkan gitu ya ingatannya mengenai keyakinan kelas yang sudah disepakati. Gitu Bapak Ibu. Terus bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yaitu yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pertanyaan yang universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, dan semua warga kelas itu dilibatkan dalam membuatnya. Kemarin saya sempat melihat di kelas 4 Bapak Ibu, saya melihat keyakinan kelas itu dibuat dengan menggunakan
itu kertas kecil itu namanya apa? Ya, sticky note. Ya, anak-anak disuruh menuliskan itu, kemudian ditempelkan di papan tulis. Setelah saya pada waktu lewat kelas 4 itu melihat. Jadi itu sangat bagus sekali. Mungkin dari kita semua bisa mencontoh kelas 4 saat membuat keyakinan kelas itu. Jadi kita masukin note, anak-anak suruh menulis kira-kira apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Nanti kita memilah-memilah mana yang masuk atau yang sesuai dengan kondisi sekolah kita, sesuai dengan lingkungan kita, kemudian dikelompokkan dan kita rumuskan menjadi keyakinan kelas. Berikut ini adalah dokumentasi saya saat saya melakukan atau membuat keyakinan kelas bersama anak-anak di kelas 5 Bapak Ibu. Yang gambar yang pertama ini adalah ketika saya menjelaskan peraturan-peraturan yang ada di kelas atau di sekolah dan menjelaskan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anak-anak. Kemudian saya meminta anak-anak untuk menuliskan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anak-anak ke dalam sticky note. Selanjutnya saya meminta anak-anak untuk menempelkan di papan tulis, di mana di papan tulis itu sudah saya tuliskan kira-kira mana bagian yang warna merah itu bagian untuk yang boleh dilakukan dan yang warna hijau itu tidak boleh dilakukan. Kemudian saya bersama anak-anak merumuskan kira-kira kesepakatan kelas atau keyakinan kelas apa saja yang banyak disebutkan oleh anak-anak, kemudian mengelompokkannya dan mendokumentasikan pada lembar seperti poster Bapak Ibu. Saya tempelkan di kertas seperti poster, kemudian anak-anak menuliskannya dengan tulisan tangannya. Selanjutnya anak-anak menempelkan hasil dari kesepakatan kelas itu di dinding kelas. Apa tujuannya? Ini bertujuan supaya anak-anak selalu mengingat ketika masuk kelas, dia teringat akan kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama. Pada kegiatan membuat keyakinan kelas ini saya melihat anak-anak sangat antusias sekali, mereka sangat bersemangat dan ternyata mereka tahu bahwa apa yang hal-hal yang baik dan tidak baik yang perlu mereka lakukan. Ini yang saya lakukan di kelas saya kemarin Bapak Ibu.
demikian Bapak Ibu adalah contoh pembuatan keyakinan kelas yang dilaksanakan di kelas saya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan, yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah strategi yang dilakukan untuk mengarahkan siswa pada kondisi yang lebih baik melalui konseling. Contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah adalah salah satunya membentuk pendekatan disiplin positif untuk siswa. Bentuk pendisiplinan ini tidak menekankan hukuman kepada siswa. Siswa diajarkan untuk mengenal konsep tanggung jawab dan konsekuensi. Tahapan dan contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini berarti mendorong siswa untuk berefleksi bahwa tindakan yang dilakukan itu adalah salah. Membuat anak tidak malu untuk bercerita tentang masalahnya. Contoh kata-kata yang bisa diterapkan dalam menstabilkan identitas itu antara lain, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Dan yang terakhir adalah, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini adalah kata-kata yang bisa kita gunakan untuk melakukan menstabilkan identitas anak ketika anak itu melakukan kesalahan Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah adalah upaya untuk membantu siswa mengidentifikasi kebutuhan dasar yang mendasari mereka melakukan kesalahan. Membuat anak mengakui atau menyadari kesalahannya, karena setiap anak yang bermasalah itu pasti punya alasan, sehingga perlu kita gali apa alasan dia melakukan hal tersebut. Kita bisa menggunakan kalimat seperti ini. Contohnya itu adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu pasti patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini yang bisa kita gunakan untuk melakukan validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya yaitu tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu artinya mengajak siswa menemukan cara untuk berperilaku lebih baik dan tidak melanggar tata tertib sekolah. Itu contohnya adalah, contoh kalimat yang bisa kita gunakan adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang-orang yang seperti apa. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita gunakan. Selanjutnya, nah ini saya punya contoh penerapan segitiga restitusi yang di sekolah. Kebetulan kemarin saya melakukan kegiatan segitiga restitusi. Berikut adalah contohnya Bapak Ibu, bisa disimak bersama-sama.
Kira-kira tidur di kelas pada jam pelajaran itu benar? Baik. Terus kelas yang kamu lakukan itu kira-kira sudah benar tidak benar? Keyakinan kelas yang telah kita buat. Kamu masih ingat keyakinan kelas yang kita buat? Baik. Kalau masih ingat, itu di kelas pada jam pelajaran itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita yang benar. Berarti kamu sudah tahu ya, kalau itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Kira-kira Nia punya solusi tidak untuk mengatasi atau memperbaiki kesalahan yang tadi? Ya, ini adalah contoh penerapan segitiga resolusi yang saya lakukan kemarin dengan anak-anak, Bapak Ibu. Kemudian ini yang kedua, contoh yang kedua, yaitu tentang anak apa namanya, dia tidak mengikuti pembelajaran pada waktu jam pelajaran, malah di kantin, Bapak Ibu. Setiap orang itu pasti apa alasanmu? Kemarin ibu kita sedang menanyakan sarapan saya karena harus bekerja. Saya belum sarapan dulu, jadi saya membeli makanan di kantin. Baik. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih ibu. Kalau masih ingat, apa yang kamu lakukan sesuai dengan keyakinan kelas? Kalau belum, apa kesalahanmu yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas? Karena tugas saya juga harus juga mengerjakan tugas. Baik. Berarti kamu sudah tahu kalau itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kasih kamu tahu setiap perbuatan Ya, saya minta maaf karena saya juga akan mengulangi lagi Bu, dan saya akan mengerjakan tugas dari perusahaan. Demikian pemaparan saya mengenai pemahaman dan penerapan pengalaman disiplin positif. Apakah ada pertanyaan dari pemaparan materi yang saya sampaikan? Monggo silahkan angkat tangan. Nggih, Bu Yayan, monggo. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya di sini mau bertanya dan sekalian menanggapi Ibu. Sebenarnya kita sebagai guru sudah menerapkan disiplin positif di kelas maupun di sekolah. Hanya saja belum mengetahui secara jelas. Dengan penjelasan tentang 5 posisi kontrol yang segitiga restitusi yang telah dijabarkan tadi, manakah yang paling penting dan bermanfaat untuk menyelesaikan masalah
Mungkin Bu Ulfa bisa menjawab. Terima kasih. Terima kasih Bu Yayan atas pertanyaan yang disampaikan dan tambahannya ya. Memang benar Bapak Ibu. Sebenarnya 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi itu semuanya sudah kita terapkan di kelas kita masing-masing. Setiap kali kita ada masalah, setiap kali ada permasalahan dengan anak-anak, tentunya kita sudah melaksanakan segitiga restitusi. Namun masih belum belum tahu apa itu yang kita terapkan itu apakah masuk segitiga restitusi atau bukan. Dari kelima posisi 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi itu semuanya sangat penting dan merupakan solusi terbaik jika disesuaikan dengan permasalahan yang kita hadapi. Namun untuk penggunaan posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah sebaiknya dikurangi atau bahkan dihilangkan Bapak Ibu, karena itu dapat menimbulkan efek negatif pada diri anak. Karena jika itu dilakukan secara terus menerus itu menyebabkan anak menjadi minder, percaya dirinya hilang, bahkan menjadi pendendam. Anak menjadi dendam kepada gurunya karena sering disalahkan, sering dihukum. Itu bisa menimbulkan dendam terhadap gurunya. Awas nanti ketemu di jalan saya gosip banyak atau gimana ya, jadi itu harus dihindari. Jadi untuk posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah itu sebaiknya kita hindari atau kurangi. Jadi sebaiknya kita melakukan restitusi dalam menyelesaikan masalah murid kita supaya mereka menyadari, jadi sadar apa yang mereka lakukan itu tidak baik atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Demikian Bu Yayan, apakah ada masih mengganjal atau ada pertanyaan lain? Terima kasih. Ya. Silakan yang ingin bertanya kembali. Monggo Bu Titi. Terima kasih Bu Ulfa atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan penyusunan keyakinan kelas tadi. Apakah ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan dulu? Seandainya ada, kira-kira tahapan-tahapan yang bagaimanakah yang harus kita lakukan supaya dapat menghasilkan keyakinan kelas yang diharapkan? Gitu Bu Ulfa. Tahapan-tahapannya Ibu Titi yang perlu kita perhatikan supaya menghasilkan keyakinan kelas yang kita harapkan, yang bisa membuat anak-anak menjadi lebih disiplin ya. Tentu kita ingin keyakinan kelas yang kita buat menjadi suatu kesadaran yang terbentuk dalam diri murid kita. Baik, akan saya tunjukkan tahapan-tahapan keyakinan kelas. Ini tadi sebenarnya saya sudah membuat Bu Titi, tapi belum saya tampilkan. Baik, ini Bu Titi, langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas. Yang pertama adalah berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga sekolah. Ini biasanya berupa kata-kata tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh terlambat, tidak boleh datang ke sekolah terlambat, atau tidak boleh tidak memakai seragam atau atribut sekolah yang lengkap saat upacara bendera. Jadi ada kata-kata tidak bolehnya. Kemudian mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Jadi di kata-kata tidak boleh membuang sampah sembarangan itu bisa dirubah menjadi tolong jangan membuang sampah sembarangan. Jadi kata-katanya lebih mengajak, bukan melarang tapi mengajak. Kemudian menyarikan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Dari nilai membuang sampah sembarangan, mengajak anak tidak membuang sampah sembarangan, itu nilai kebajikan apa yang muncul di situ, yaitu apa?
nilai kebersihan. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi nilai kebersihan yang muncul saat anak kita mengajak anak untuk tidak membuang sampah sembarangan itu adalah nilai kebersihan. Kemudian berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Selanjutnya berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Maksudnya di sini peran anak itu sebagai misalkan guru itu saat anak membuang sampah sembarangan atau saat anak melakukan mengajak anak untuk tidak membuang sampah sembarangan itu sebagai apa? Sebagai pemantau, atau kita di sini hanya memantau anak. Kemudian anak itu sebagai apa? Itu sebagai yang dipantau atau yang diperhatikan. Jika anak itu membuang sampah sembarangan, tugas kita apa? Yaitu mengingatkan Bapak Ibu. Bukan memarahi, bukan menghukum, tapi mengingatkan. Kemudian yang terakhir adalah meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Begini Bapak Ibu, keyakinan kelas itu ternyata tidak hanya dilakukan pada waktu awal tahun pelajaran saja, tetapi setiap saat kita masuk ke dalam kelas itu adalah kita membuat keyakinan kelas. Jadi hari Senin kita buat keyakinan kelas, besok hari Selasa kita buat keyakinan kelas. Setiap kali kita bertemu dengan murid, kita melakukan keyakinan kelas. Karena dari waktu ke waktu mungkin kondisinya berbeda Bapak Ibu. Begitu, Bu Titi, bagaimana? Apa masih perlu? Terima kasih Bu Titi. Baik Bapak Ibu, demikian kegiatan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai pemenuhan tugas aksi nyata modul 1.4 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan menginspirasi Bapak Ibu untuk kita semua, serta bahwa sekolah kita tercinta ini semakin maju, semakin dikdaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yayan dari Wijayanti. Saya selaku wali kelas 1 di SDN 3 Sukorejo Kota Blitar. Setelah saya mengikuti kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Ulfa kemarin, saya menjadi paham bagaimana pentingnya menerapkan 5 budaya positif dan segitiga restitusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di sekolah. Saya menjadi tahu pentingnya melakukan restitusi untuk menyelesaikan masalah murid supaya mereka menyadari apa yang mereka lakukan itu baik atau sudah sesuai atau belum, dengan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Titi Nur Halimah. Saat ini saya mengajar di kelas 2 SDN 3 Sukorejo Kota Blitar. Banyak pengetahuan baru yang saya dapatkan dari kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Ulfa kemarin. Di kelas saya sudah membuat kesepakatan dan menerapkan keyakinan kelas. Akan tetapi, di kegiatan ini saya menjadi lebih paham tentang penerapan disiplin positif yang baik. Khususnya, langkah-langkah membuat kesepakatan kelas yang sesuai tahapannya. Dan bagaimana seharusnya penerapan kesepakatan kelas agar berjalan efektif dan berkelanjutan. Terima kasih Bu Ulfa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman dan pembelajaran yang saya dapat setelah menerapkan konsep-konsep kunci tersebut adalah:
Setelah saya menerapkan budaya positif di kelas, ada perubahan yang terjadi, yaitu murid-murid menjadi lebih ceria, semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran dalam mematuhi keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, serta kelas lebih kondusif. Pembelajaran yang saya dapatkan dalam menerapkan budaya positif di kelas atau sekolah adalah pemberian penghargaan dan hadiah kepada murid, tidak serta-merta membuat murid patuh dan taat terhadap keyakinan kelas yang dibuat. Justru dengan memberi penghargaan dan hadiah yang terlalu sering dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum jika dilakukan secara terus-menerus. Berikut adalah pengalaman saya saat membuat keyakinan kelas bersama murid-murid. Anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas, ya. Nanti Bu Ulfa akan membagikan ini sticky note untuk kalian, ada warna-warni. Nanti kamu tulis kira-kira peraturan-peraturan apa yang ada di sekolah kita, yang kita terapkan di kelas kita itu nantinya apa saja. Yang tidak boleh itu apa, yang boleh itu apa. Kamu tulis di sini. Ya, yang warnanya nanti ada 2 warna, yang warna hijau ini nanti kamu tulis sih yang tidak boleh kamu lakukan di dalam kelas. Terus yang ini, yang warna merah ini kamu isi dengan apa? Yang boleh kamu lakukan di kelas. Bisa ya? Bisa. Bisa. Kalau bisa ini bagikan. Kamu tulis di sini. Terus nanti kita tempel di papan tulis. Kalau sudah selesai, Kemarin saya, teman-teman dan Bu Ulfa membuat keyakinan kelas. Saya senang sekali membuat keyakinan kelas bersama. Jadi saya tahu apa yang boleh saya lakukan dan tidak boleh dilakukan di kelas. Terima kasih Bu Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif, saya kelas 5 di SDN 3 Sukoharjo. Saya adalah ketua kelas 5. Kemarin saya, teman-teman dan Bu Ulfa membuat keyakinan kelas bersama dan kami tempelkan di dinding kelas. Saya sangat senang dengan adanya keyakinan kelas yang sudah kami buat. Kelas kami menjadi lebih aman, nyaman, menyenangkan dan tertib. Terima kasih Bu Ulfa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah pengalaman saya saat melakukan segitiga restitusi. Waalaikumsalam, Nes.
Sini, silahkan duduk. Bagaimana kabarmu hari ini, Mia? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Kira-kira kamu tahu tidak mengapa Kulfa memanggilmu ke sini? Mungkin karena saya tadi tertidur di kelas, Bu. Iya, betul. Kulfa tadi lihat kamu tertidur di kelas pada waktu pelajaran. Kulfa tahu bahwa mengantuk itu adalah hal yang manusiawi. Kulfa juga pernah mengantuk sekali pada waktu di kantor, sehingga Kulfa tertidur di kantor juga pernah. Tapi kira-kira apa alasanmu kok sampai kamu tadi tertidur di dalam kelas? Maaf, Bu. Kemarin saya tidur larut malam karena bermain game di HP, sehingga saya mengantuk sekali dan tertidur saat jam pelajaran. Baik, kira-kira tidur di kelas pada waktu jam pelajaran itu sudah benar apa tidak? Tidak, Bu. Alhamdulillah. Baik. Terus perilaku yang kamu lakukan itu kira-kira sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang telah kita buat? Belum, Bu. Kamu masih ingat keyakinan kelas yang kita buat? Masih, Bu. Baik. Kalau masih ingat, tidur di kelas pada waktu jam pelajaran itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita yang bagaimana nih? Memperhatikan pelajaran dan selalu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Baik, berarti kamu sudah tahu ya kalau itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Kira-kira Nia punya solusi tidak untuk mengatasi atau untuk memperbaiki kesalahan Nia tadi? Iya, Bu. Saya minta maaf karena tertidur di kelas saat jam pelajaran tadi, Bu. Saya tidak akan mengulangi lagi, Bu, dan saya akan mengatur waktu untuk tidak tidur larut malam lagi, Bu. Baik, Kulfa terima maafnya dan janji tidak akan mengulangi lagi. Terus semangat ya Nia ya. Kulfa harap kamu tetap semangat belajarnya, tetap berprestasi ya. Terima kasih. Sekarang silakan kembali ke kelasnya. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agninea dari SDN 3 Sukoharjo, Kota Blitar. Perasaan saya setelah berbincang-bincang dengan Bu Guru merasa senang dan lega karena Bu Guru mau mendengarkan alasan saya serta memaafkan dan tidak memarahi saya. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Cantika, silakan duduk. Kamu tahu tidak kenapa Kulfa memanggilmu ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas matematika, Bu. Kamu kemarin masuk kan? Masuk, Bu, tapi saya tidak mengerjakan tugas matematika. Saya membeli makanan di kantin. Cantika, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kulfa juga pernah. Kira-kira apa alasanmu melakukan hal itu? Maaf, Bu, kemarin Ibu tidak sempat menyiapkan sarapan untuk saya karena harus bekerja. Saya belum sarapan, Bu, jadi saya membeli makanan di kantin. Baik, kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Kalau masih ingat, apa yang kamu lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum, Bu. Kalau belum, apa kesalahanmu yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tentang tugas dan PR, Bu, saya tidak bertanggung jawab mengerjakan tugas. Baik, berarti kamu sudah tahu kalau itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Cantika, perlu kamu tahu setiap perbuatan yang kita lakukan itu pasti ada konsekuensinya yang harus kita terima. Kira-kira konsekuensi apa yang kamu tawarkan untuk memperbaiki kesalahanmu ini? Iya, Bu, saya minta maaf karena tidak mengerjakan tugas. Saya tidak akan mengulangi lagi, Bu, dan saya akan mengerjakan tugas dari Kulfa. Baik, Kulfa terima permintaan maafmu dan pertanggungjawabanmu. Kerjakan dengan baik tugasnya dan sekarang boleh kembali ke kelas. Terima Baik, kasih. baik, Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Candika dari SDN 3 Sukoharjo, Kota Blitar. Saya berterima kasih kepada Bu Ulfa karena sudah mengingatkan saya dengan keyakinan kelas
yang sudah dibuat di kelas. Dengan demikian, saya menjadi sadar bahwa saya sudah berperilaku tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Saya lega, Bu Ulfa tidak memarahi saya. Beliau hanya mengingatkan apa yang saya lakukan itu tidak sesuai. Terima kasih. Berikut adalah pengalaman saya saat melaksanakan disiplin positif. Berikut adalah pengalaman saya saat melaksanakan posisi kontrol guru. Refleksi. Dari kegiatan penerapan pemahaman budaya positif yang saya lakukan, banyak sekali pengalaman baru yang saya dapatkan. Mulai dari bagaimana menerapkan budaya positif di kelas atau sekolah yang meliputi disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Dengan penerapan budaya positif di kelas atau sekolah, membuat murid-murid menjadi lebih ceria, semangat dalam mengikuti pembelajaran, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran dalam mematuhi keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, serta kelas lebih kondusif. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Rencana saya ke depan akan terus berinovasi dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid, demi dapat menuntun murid agar dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Besar harapan saya akan terus adanya perbaikan dalam mengimplementasikan budaya positif di sekolah. Saya akan terus melakukan kolaborasi bersama kepala sekolah, rekan guru, dan seluruh stakeholder di sekolah, mengikuti pelatihan serta belajar mandiri dari berbagai sumber terkait pengembangan pembelajaran yang berpihak pada murid, serta berupaya terus dapat mengimplementasikan budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas demi terwujudnya visi dan misi dalam mencetak generasi yang berjiwa profil pelajar Pancasila. Demikian pemaparan tugas aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.